Tribuners semuanya, kembali lagi bersama saya Ruth Naftalusyani dalam program spesial Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Ruang UGD. Nah, spesial di episode kali ini, Ruang UGD berkesempatan untuk ngobrol dengan dokter-dokter cantik nih yang ada di Rumah Sakit Columbia Asia. Nah, sebelum dimulai, mungkin pertama-tama saya akan menyapa terlebih dahulu. Di samping saya ini ada Dr. Lydia Diahwulandari Sidarta, selaku dokter spesialis anak di Rumah Sakit Columbia Asia Semarang. Halo dokter. Halo Mbak Ruth. Halo, sehat dokter? Sehat. Sehat. Mungkin boleh menyapa sahabat Columbia Asia dan Tribuners, dokter? Oke, halo sahabat Columbia Asia dan Tribuners. Oke, nah tadi sudah perkenalan dengan Dokter Lydia. Di sampingnya lagi ada dokter yang juga tidak kalah cantik. Ini ada Dokter Olivia Francisca Laksamana, selaku dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di Rumah Sakit Columbia Asia Semarang. Halo dokter. Halo Mbak Ruth. Gimana kabarnya dok? Sehat? Baik. Baik. Sehat. Mau menyapa-nyapa dulu boleh dokter? Halo Tribuners dan sahabat Columbia Asia. Aku doain semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Oke, nah spesial nih dokter sudah hadir di program Ruang UGD. Kali ini topik yang akan dibahas bersama Dokter Lydia dan juga Dokter Olivia ini nanti terkait dengan COVID-19 pada anak dan ibu hamil ya dok ya. Nanti kita akan jawab-jawab pertanyaan dan ini pastinya pertanyaan yang banyak juga dikepoin sama sahabat Columbia Asia dan juga Tribuners. Nah dokter, untuk pertanyaan yang pertama nih dokter, ini kan seperti yang kita ketahui ya dok, COVID ini kan sudah melanda Indonesia dan juga dunia selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini gitu dok. Nah sekarang ini sudah muncul juga beberapa varian virus corona yang mungkin terus bermutasi juga di masyarakat. Bagaimana ini kira-kira dok untuk penularannya kepada anak-anak dan juga ibu hamil? Mungkin kalau dari segi anak-anak mungkin dokter Lydia yang ingin menjawab dokter. Oke, jadi untuk penularan penyakit virus corona ini dengan tipe baru memang lebih cepat ya, lebih cepat penularannya, lebih mudah penularannya, dan pada anak-anak terjadi peningkatan angka kejadian pada anak cukup meningkat di semua tempat ya Mbak, nggak hanya di Semarang maupun di Jawa Tengah, tetapi di seluruh Indonesia dan dunia itu memang jumlahnya cukup signifikan. Cukup signifikan juga, karena termasuk untuk anak-anak ini juga istilahnya kalangan yang rentan juga ya dokter ya? Ya, anak-anak termasuk yang golongan rentan karena memang untuk anak-anak kan imunitasnya atau daya tahannya belum sekuat atau belum sebaik dari orang-orang dewasa muda. Oke, betul dokter. Nah ini kalau dari dokter Lydia dari segi anak-anak ya dok. Kalau dari dokter Olivia mungkin untuk ibu hamil ini seperti apa dok kondisinya dok? Iya sih sama juga, apalagi yang sekarang kan varian Delta ya, itu memang lebih cepat, bahkan dari masa inkubasinya lebih cepat, perburukan penyakitnya lebih cepat. Nah itu sering banget untuk yang ibu hamil, lately apalagi nih banyak ibu hamil yang kena, dan dia memang awal-awalnya mungkin baru kayak linu-linu, tapi setelah itu langsung cepat linu, sakit kepala, terus besoknya udah bisa langsung anosmia, terus bisa sampai diare, terus batuk, demam tinggi, dan dia bisa langsung demam tinggi 2-3 hari. Memang itu memang istilahnya common sign ya, jadi kayak gejala-gejala yang biasa. Kalau gejala-gejala yang ringan kan mungkin masih kayak yang agak nggak enak badan, terus nelan agak sakit, terus habis itu nggak bisa nyium, terus nggak ada nafsu makan gitu. Nah tapi di saat ibu hamil yang mempunyai komorbid itu artinya ibu hamil yang dia itu mempunyai misal ada penyakit darah tinggi nih, atau mungkin kencing manis dalam kehamilannya, itu memang dia akan cepat memburuk, dia bahkan bisa disertai dengan sesak. Jadi sampai sesek, terus sakit di area dada, sakit area perut, dan diare bisa sampai 10 kalian. Biasa sampai itu, dan itu udah harus langsung dirawat. Itu indikasi banget, jadi nggak bisa tuh yang namanya isolasi mandiri dengan gejala seperti itu. Istilahnya kalau sudah ke tahap seperti itu memang penanganannya harus ke rumah sakit ya dok? Iya, harus ke rumah sakit. Oke, berarti itu prioritas ya. Betul, apalagi kan kalau untuk ibu hamil juga ya dok? Iya. Kalau untuk ibu hamil ini berarti dalam kondisi COVID ini juga termasuk dalam golongan yang istilahnya kalangan yang juga rentan juga ya dok ya? Sangat rentan, kan pasti imunitasnya rendah. Nah semua ibu hamil kan juga pasti rendah. Dan setelah itu kalau ketika kena itu kan efeknya bisa juga ke bayinya juga. Jadi prematuritas juga akan meningkat, lahirnya bayi prematur juga meningkat, terus bisa menjadi ujungnya bisa terjadi kematian juga pada ibu hamil dengan COVID. Kemudian kalau untuk gejala-gejalanya sendiri dokter, kalau untuk gejala-gejala COVID ini dampaknya kalau untuk anak-anak itu seperti apa dok? Apakah misalnya ada demam atau gejala lainnya atau seperti apa dokter Lydia? Jadi sedikit lebih sama dengan dewasa ya, walaupun mungkin ada beberapa perbedaan. Contohnya
ada beberapa anak yang masuk dengan keluhan demam, batuk pilek, bahkan sampai yang sesak. Tetapi ada juga yang anak masuk dengan keluhan diare. Walaupun tidak ada demam, dia diare. Karena masa pandemi ini memang kita lakukan screening awal ya Mbak, kita lakukan pemeriksaan swab antigen. Gejalanya memang hanya diare, kemudian kekurangan cairan atau dehidrasi. Tetapi ketika kita lakukan swab antigen, ternyata dia juga positif untuk infeksi COVID-19 ini. Jadi gejala untuk anak hampir mirip, demam, kemudian batuk sesak, batuk sampai sesak, kemudian ada pilek, bahkan diare. Dan yang sulit untuk anak-anak adalah nyeri telan maupun tidak bisa mendeteksi bau, karena anak-anak yang kurang dari 3 tahun kan masih belum bisa mengungkapkan apa yang dirasakan itu. Oke, nah mungkin kalau untuk anak-anak sendiri kan dok, ini kan baik anak-anak ataupun ibu hamil memang kan termasuk dalam kondisi kalangan yang rentan juga ya dok ya. Pastinya kan tentunya berbahaya juga. Kalau untuk sistem imun mereka sendiri sih dok, sebenarnya kalau misalkan dibandingkan dengan orang dewasa, itu kondisinya seperti apa dok kalau untuk melawan kondisi pandemi COVID-19 saat ini dok? Ya Mbak Ruth, jadi memang benar anak-anak daya tahan atau imunitasnya lebih rentan ya terhadap infeksi COVID-19 ini, terutama pada anak-anak dengan penyakit bawaan, kemudian penyakit lain yang memerlukan obat imunosupresan atau penekan daya tahan tubuh, sehingga kita harus benar-benar menjaga anak-anak ini supaya tidak mudah terpapar oleh infeksi COVID-19. Oke, nah kalau untuk dari segi ibu hamil sendiri dokter, kalau ini kan tadi sama dokter Lydia sudah berbincang-bincang terkait untuk dari segi anak ya dok. Kalau untuk ibu hamil sendiri seberapa berbahayanya kasih dok virus ini atau mungkin dalam kondisi pandemi ini terhadap janin sang ibu? Kemudian dampak terburuk apa dok mungkin yang selama 1 tahun lebih ini yang mungkin pernah terjadi selama pandemi ini bagi ibu hamil? Jadi sebenarnya memang di COVID-19 ini tuh kematian neonatal juga jadi meningkat. Terus kematian ibu hamil juga bisa karena COVID-19 itu udah mulai ada. Jadi setahun ini sudah ada yang meninggal karena COVID-1. Nah, tapi kalau di Semarang apa di Indonesia pasti lebih banyak ya. Cuman yang saya alami sendiri memang satu, karena dia memang ada komorbid, ada asma. Jadi kita juga harus melakukan emergency cesarean section untuk cepat langsung menyelamatkan bayinya. Tapi karena memang COVID ini kan memang penyakit baru, dia bukan tipe yang seperti sakit preeklamsi mungkin setelah dilahirin bayinya keadaan ibu membaik. Ini tuh enggak. Jadi COVID itu perjalanannya tetap. Jadi kita langsung memang lahirin bayinya untuk supaya bayinya juga oksigenasinya bagus, karena kan pasien yang udah kena COVID yang sesek kan pasti saturasi oksigennya udah menurun. Jadi oksigenasi yang ke bayi juga bisa menurun, bisa menyebabkan bayinya asfiksia atau kurang oksigen. Nah, jadi kita langsung segera lahirkan bayinya, lalu dan si pasien itu memang biasanya kalau COVID kalau udah terjadi ada cytokine storm yang kayak gitu ya, terus sudah mulai D-dimer yang meningkat, terus sudah mulai multiple organ failure, itu udah mulai jelek. Jadi itu bisa sampai menyebabkan kematian. Tadi ya dok ya. Itu mohon maaf baik untuk ibu dan bayinya juga ya dok. Tapi bayinya selamat yang itu, karena memang itu terjadi di usia kehamilan udah hampir 36 minggu ya. Nah sebenarnya itu memang tergantung usia kehamilan berapa sih yang waktu terkenanya si COVID ini, kan ya usia kehamilan macam-macam. Tapi kalau memang misal si baby itu masih kecil, mungkin masih 8 minggu, 9 minggu, terus si ibunya tuh benar-benar yang kena COVID parah, paling memang bisa terjadi miscarriage atau abortion ya. Tapi kalau di bawah itu bisa terjadi prematuritas, jadi kelahiran bayi kurang dari 36 minggu yang memang bayi bisa bayi kecil seperti itu. Itu sih yang dampak yang paling parah. Cuman dampak yang istilahnya yang memang umum, kalau memang pasiennya itu cuman kena mungkin gejala-gejala ringan, sampai saat ini sih belum terlalu signifikan ya kalau untuk ke bayi, karena kan untuk vertical transmission, jadi transmisi ke plasenta sendiri itu tuh memang belum diketemukan. Ya memang ada beberapa jurnal yang saya baca di Prancis itu bilang di plasentanya diambil itu dia bisa ketemu ada virus SARS-CoV-nya.
Tapi kalau di Indonesia sendiri sih masih airborne ya, masih dari droplet. Nah, kalau untuk sekarang ini yang mungkin banyak dikepoin juga sama sahabat Columbia Asia dan juga Tribuners, ini untuk pencegahannya sendiri seperti apa sih dok? Terutama kan tadi penjelasan dari dokter Olivia maupun dokter Lydia kan untuk anak-anak dan ibu hamil ini termasuk dalam kalangan yang rentan. Ini pencegahannya apa sih dok? Selain yang dari anjuran pemerintah kan ada 5M sendiri. Mungkin kalau dari dokter Lydia untuk anak-anak anjurannya seperti apa dok? Anak-anak sebenarnya dari lingkungan keluarga ya, lingkungan terkecil itu yang penting. Karena anak-anak di bawah 2 tahun memang belum bisa kita anjurkan untuk menggunakan masker. Dia akan mengalami kesulitan nafas, kemudian dia sendiri belum ngerti masker ini apa, mungkin dipikir mainan. Kegunaannya tadi ya dok ya. Betul. Jadi yang harus kita ajarkan pada anak-anak adalah cara memakai dan melepas masker dengan benar, cara penyimpanan masker. Ini untuk anak di atas 2 tahun ya Mbak. Kemudian cara mencuci tangan yang baik dan benar, itu yang penting. Dan yang lebih penting lagi memang anak-anak sebaiknya tidak kemana-mana. Jadi anak-anak ya kita ajak di rumah saja dengan segala aktivitas. Jadi mungkin itu tadi keluarga, bapak ibu maupun saudara harus mempunyai jadi variasi ya, istilahnya variasi kegiatan supaya anak-anak tidak bosen karena kegiatannya lebih banyak di rumah. Kemudian yang lain lagi yang tak kalah penting untuk anak-anak yang masih mempunyai program imunisasi itu harus tetap dilakukan sesuai usia seperti anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa pemberian imunisasi pada anak sebaiknya tepat waktu karena nanti kita mencegah infeksi COVID-19 tetapi penyakit lain justru muncul. Padahal penyakit ini sebenarnya sudah lama tidak ada di Indonesia. Seperti itu. Berarti dari kalau dirangkum dari obrolannya Dokter Lydia tadi, istilahnya keluarga ini yang paling penting juga untuk mengajarkan hal-hal tadi ya dok, untuk penggunaan masker ini utamanya untuk yang anak-anak di atas 2 tahun ya dok ya. Penggunaan masker, bagaimana cara menyimpan masker, cuci tangan terlebih ya dok ya. Kalau misalkan setelah melakukan aktivitas apapun dan yang pastinya tadi juga imunisasi ya dok ya, tidak boleh terlewatkan juga. Betul. Oke, jadi di samping memang sekarang ini ada pandemi, tapi untuk imunisasi itu juga tetap penting untuk mencegah penyakit-penyakit yang lainnya. Nah seperti itu sahabat Columbia dan juga Tribuners. Kemudian kalau mungkin dari ibu hamil sendiri Dokter Olivia, untuk pencegahannya seperti apa sih dok di masa pandemi ini? Ya pencegahannya tetap seperti yang dibilang pemerintah 5M itu ya, nah, itu penting. Dan jangan lupa kita selalu advice untuk ibu hamil menjaga daya tahan tubuh. Sebenarnya bisa dengan olahraga, ibu hamil boleh kok olahraga asal bukan yang olahraga yang berat, iya. Terus mungkin yang butuh loncat-loncat atau angkat beban, enggak ya. Tapi yang kayak jalan, renang atau mungkin yoga itu sangat disarankan. Asal kehamilannya tuh enggak yang berbahaya, mungkin dia enggak yang lagi pendarahan, nggak yang lagi preterm labor, nggak yang lagi pokoknya punya penyakit-penyakit gitu ya. Dan terus memang sekarang vaksin itu disarankan, apalagi untuk pasien-pasien, untuk ibu hamil yang memang misal dia tenaga medis, yang memang dia sering terpapar dengan pasien-pasien yang kemungkinan COVID atau mungkin dia tipe yang mobile tinggi. Nah itu memang disarankan. Memang sih ini vaksin kan termasuk hal baru ya, jadi kita memang belum tahu sebagaimana sih dampaknya untuk ke janin dan untuk ke ibu long termnya. Mungkin saat disuntikan memang mungkin nggak ada gejala apa-apa, tapi kan kita worried juga kalau misal ternyata pas lahir kok bayinya ada defek atau gitu. Nah teman, dari penelitian sih enggak, memang jauh lebih aman diberikan vaksin pada ibu hamil daripada dia nanti kalau sampai terpapar bisa terjadi yang seperti tadi saya katakan itu. Nah seperti itu memang kita harus jelasin juga ke ibu hamil yang istilahnya yang memang dia itu resiko tinggi, jadi disarankan untuk vaksinasi. Tadi ya, dok, ya? Vitamin C, vitamin D3, zinc itu tetaplah harus di samping semua vitamin hamilnya itu. Makanan sehat, makanan yang bersih, cuci tangan dan sebagainya. Istilahnya suplai untuk tubuh itu harus yang tetap dan terbaik ya dok ya, khususnya untuk ibu hamil. Nah kalau untuk tadi pertanyaan sebelumnya tadi kan terkait pencegahannya dokter. Kalau seumpama nih dokter sudah terpapar, kemudian apa langkah-langkah atau step-step nyata yang harus diambil dokter khususnya untuk mungkin anak-anak atau ibu hamil yang sedang terkena COVID ini dok? Kalau anak-anak
sama ya seperti dewasa kan ada kategori yang tanpa keluhan. Oke, iya. Jadi mungkin pas tracing atau pencarian kontak ternyata anaknya di swab kita dapatkan positif. Terkena, ya. Tetapi anaknya aktif, tetap berlari, makan minum mau. Berarti kalau anak-anak dengan tanpa gejala kita sama tetap isolasi mandiri. Oke. Pisahkan dengan anak lain atau saudara yang satu rumah tetapi negatif pemeriksaannya. Jadi dia harus istilahnya dipisahkan. Dipisahkan itu termasuk untuk lingkungan dia tinggal, maksudnya kamar, kemudian segala alat makan, alat mandi itu kalau bisa terpisah. Dan jangan main bareng. Yang agak susah kan untuk anak-anak itu main bareng. Nah, jadi ya itu yang harus dilakukan keluarga. Kemudian sama untuk menunjang daya tahan tubuh, kasih makan yang segar. Jadi makanan sehat dan segar itu tetap harus diberikan sesuai dengan tahapan usia, Mbak. Karena anak-anak kan beda-beda. Ada di bawah 6 bulan tetap berikan ASI. Sesuai misalnya ibunya ternyata positif juga, tetap boleh memberikan ASI, boleh. Tetapi misalnya ibunya kontak, tetap menggunakan masker. Kemudian cuci tangan sebelum melakukan pemberian ASI, atau ibu mau memberikan ASI lewat ASI perah. Betul dok. Jadi untuk ASI perah pun jangan lupa proses penyimpanan, kemudian proses pemerahan tetap harus menggunakan kaidah-kaidah bersih ya. Iya. Itu. Yang utama tadi tetap kebersihannya terjaga ya dok ya. Kemudian kalau yang anak-anak dengan gejala ya memang harus segera minta pertolongan kepada petugas kesehatan. Jadi bisa dengan gejala ringan, mungkin batuk pilek saja, bisa konsultasi ke dokter maupun ke puskesmas ataupun via online juga bisa. Misalnya takut nih, terpapar nanti nakesnya enggak bisa, jadi mungkin bisa menggunakan konsultasi by online, Mbak. Kemudian kalau gejala berat ya sama, kalau gejala berat sesak seperti yang saya cerita tadi, pasien ada yang sesak ya memang dia harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Untuk terapinya sendiri nanti atau obat-obatannya pasti disesuaikan kondisinya anak tersebut. Siap dokter. Kemudian kalau untuk dari ibu hamil sendiri seperti apa dokter Olivia? Iya. Nah, ibu hamil sendiri kan biasa memang ada yang bergejala dan enggak ya, dan ada yang gejala berat. Nah, selain itu kita juga pisahkan. Jadi memang dia yang trimester pertama, jadi hamil awal sampai kira-kira 14 minggu, trimester kedua yang antara 15 sampai 28, terus lalu yang trimester ketiga yang sampai lahiran. Karena memang itu ada berbeda-beda. Memang dengan keadaan, misal dengan keadaan COVID yang berat, di usia kehamilan lebih tinggi, misal sudah hampir trimester ketiga, itu kita memang bisa langsung selamatkan bayinya yang tadi saya cerita. Ya sebenarnya seperti itu. Dan terapi sama sih yang seperti dibilang sama dokter Lydia juga, itu sesuai dengan derajat keparahannya juga. Dan yang pastinya kita ngomongnya itu aja dari awalnya nggak bergejala atau OTG. Ya pasti harus meningkatkan imun, terus dicek lagi. Misal kalau misal ada keluarga yang kena, karena bisa 2 kali kena loh. Jadi pasien hamil pun ini udah kena waktu trimester pertama, trimester ketiga dia bisa kena lagi karena daya tahan tubuhnya makin berat lagi. Ternyata dia ada anemia di kehamilan gitu kan, waktu awal mungkin dia nggak ada. Nah itu bisa. Dan biasanya makin kena yang kedua dia makin berat. Nah seperti itu. Kita terapi, kita terapi tetap berdasarkan keberatan si penyakit COVID-nya, dan kita juga lebih memikirkan janinnya viable nggak, bisa hidup nggak nih kalau misal kita dilahirkan. Nah terus berbahaya nggak kalau misal kita tetap bayinya di dalam, biasa seperti itu. Nah memang untuk pasien COVID ini sendiri terapi kita berikan maksimal sih, yang penting ibunya selamat dulu. Nah jadi kita nggak terus habis itu nggak boleh dikasih ke ibu hamil atau enggak, ya nggak apa-apa, udah dikasih antivirus juga kita berikan, apa juga kita berikan, yang penting ibunya dulu nih bisa selamat. Nah kecuali kalau emang bayinya udah 2 kiloan misal udah bisa lah di luar, ya udah baru kita lahirin cepet bayinya, terus ibunya diterapi. Sebenarnya seperti itu sih.
Oke, istilahnya untuk penyelamatan ibu dan juga sekaligus anaknya tadi ya dok Iya, ya. heeh. Oke, nah ini sebenarnya kalau untuk pertanyaan selanjutnya dokter ini sudah disinggung sedikit dengan dokter Olivia. Nah kalau mungkin ini kan kasusnya dok di masyarakat sendiri pun ada yang anak-anak atau mungkin ibu hamil yang mungkin sebelumnya sudah pernah terpapar COVID, kemudian sembuh, kemudian terpapar lagi. Nah itu kemungkinannya bisa kayak dok untuk anak-anak maupun ibu hamil. Kalau anak-anak sama seperti kasus di ibu hamil, kemungkinan bisa terpapar lagi bisa. Oke. Karena ini kan sifatnya virus yang mudah penularan dan Oke. penyebarannya, Mbak. Jadi selama dia terpapar, kondisi daya tahannya sedang turun, Iya betul. pasti dok. akan bisa terinfeksi ulang atau Oke. reinfeksi. Oke, penanganannya tadi ya dok ya, step-stepnya itu yang harus diperhatikan ketika memang sudah sembuh ya dok ya. Betul. Semuanya harus higienis, protokol kesehatan juga harus tetap dilangsungkan seperti itu. Kalau untuk ibu hamil tadi juga bisa Iya. lagi ya dok, terpapar lagi ya dok ketika Ya sudah apalagi sembuh. kan sekarang variannya macam-macam. Iya, Mungkin yang betul. dulu kena yang alfa, Iya. sekarang kena yang Delta, delta, betul. itu bisa kan. Nah, memang misal pasien kena trimester 1 kena yang alfa, udah diterapi, dikasih obat. Sebenarnya pasien tuh juga khawatir gimana sih, Dok? Bayi saya kemungkinannya. Nah, biasa memang kita tetap dipantau kehamilannya, terus nanti kira-kira 20 sampai 24 minggu kita sarankan USG feto maternal Oke. seperti itu. Jadi untuk melihat apakah semua organnya itu tumbuh dengan optimal atau enggak, apakah ada kecacatan atau yang lain seperti itu. Dan itu bisa juga, misal kalau untuk mau ngelihat wajah aja sih bisa dilakukan USG 4 dimensi, tapi biasa sih itu tambahan aja. Nah, terus kalau emang trimester ketiganya kena yang berat, yang Oke. tadi saya bilang itu mungkin yang kena yang varian Delta, Delta dan biasanya si bayinya itu memang kita kan udah karena kita udah pantau banget ya, terus usia udah cukup, ya udah dilahirin aja jauh lebih aman Aman. sih. Oke. Terus habis itu kita bisa kasih yang optimal buat ibunya. Terapi istilahnya tadi untuk ibu hamilnya itu ya dok ya. Oke. Mungkin ibu melahirkan. Ibu Iya, ibu melahirkan, melahirkan, setelah ibu betul. melahirkan Ibu ya. melahirkan, Nah, betul. meskipun dia pun ya waktu habis lahiran mungkin nggak bisa langsung peluk bayi. Iya bayi betul ya. betul. Masih Itu ada ini ya dok. salah satu cerita kesedihan ibu Iya, hamil karena dengan nggak COVID bisa ya. langsung Iya, peluk, nggak betul. bisa cium gitu kan. Oke dok, nah ini kalau untuk terkait dengan vaksinasi sendiri juga dok, kalau untuk anak-anak dan ibu hamil tadi mungkin sudah sempat dijawab juga oleh dokter Lydia maupun dokter Olivia. Kalau untuk vaksin ini sendiri untuk anak-anak sebenarnya seperti apa sih dokter Lydia? Penggunaannya sendiri dok, apakah sudah boleh mereka divaksin atau seperti apa dok? Untuk vaksin corona sendiri saat ini untuk anak diperbolehkan ketika usia di atas 18 tahun. Atas Jadi 18 sudah tahun bukan ya. anak sih Oke, sebenarnya iya. Mbak. Karena pengertian anak sendiri menurut WHO kan usia 0 sampai 18 tahun. Untuk penelitian pada anak usia 3 sampai 17 tahun sedang dilakukan di luar negeri, di Amerika salah satunya, tetapi sampai saat ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri maupun dari WHO belum menyarankan imunisasi atau vaksinasi corona terhadap anak-anak di bawah usia 18 tahun. Ini memang sering ditanyakan Iya, pasien Mbak, betul. kalau mereka datang Iya. pada saat vaksinasi yang lain nih, penyakit Iya. yang lain, Oke. vaksinasi yang sudah disarankan, mereka nanya, lah dok, anak saya kapan Iya, nih boleh betul, betul, divaksin? Dok. Nah, Betul. ya saya jawab karena sampai saat ini memang WHO belum merekomendasikan. Iya, untuk vaksinasi kepada anak ya, Dok. Ya, kenapa belum rekomendasi? Karena memang penelitiannya sedang berlangsung. Dilangsungkan, oke. Mudah-mudahan secepatnya ya Mbak ya. Oke, amin. Ini kan harapannya juga khususnya untuk orang tua yang punya anak-anak kan juga Iya. pastinya pengen anak-anaknya terlindungi ya dok ya. Iya, Oke. betul. Kalau mungkin untuk ibu hamil sendiri dok, untuk vaksinasi tadi pastinya sangat direkomendasikan ya dok ya. Buat pasien-pasien yang memang dia mobile atau resikonya tinggi. Resikonya Ya tinggi. cuman kalau yang dari ini WHO yang kemarin dia bilang memang sangat dianjurkan. Oke. Memang mereka menganjurkannya vaksinnya yang mRNA ya, Oke. yang kayak Pfizer yang kayak gitu. Cuman kan di Indonesia belum ada. Tapi kalau misal yang seadanya di Indonesia nggak apa-apa lah, daripada kena COVID-nya, paling nggak bisa untuk bantu. Ya, untuk menanggulangi lah ya dok menanggulanginya. dalam masa pandemi ini. Tapi mungkin lebih disarankan kalau udah trimester kedua ya, biar Oke. lebih tenang ya. Oke, trimester kedua yang sudah disarankan ya dok ya usianya. Oke, nah ini tadi sudah komplit sekali sahabat Columbia Asia dan juga Tribuners pembahasan terkait dengan COVID-19 khususnya pada anak dan ibu hamil bersama dengan Dr. Lydia dan juga Dr. Olivia. Nah ini mungkin untuk Dr. Olivia, kalau untuk step-step awal dokter untuk screening awal bagi ibu hamil itu seperti apa sih dok yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan?
Jadi ini untuk ibu hamil pada masa pandemi ya, bukan ibu hamil dengan COVID ya. Nah, ibu hamil untuk pada masa pandemi di saat dia udah test pack positif ya, masih awal-awal. Itu boleh pakai telekomunikasi online dulu, telemedicine. Nah, terus di saat 12 minggu itu bisa melakukan USG, datang konsultasi USG, periksa darah, kita bisa ngelihat kondisi bayinya bagus atau enggak. Tapi ketika dia ada keluhan sebelum 12 minggu ini, misal mual muntah hebat yang sampai 10 kali, sampai dehidrasi, nah itu langsung ke rumah sakit. Terus misal dia ternyata ada perdarahan atau perut sakit, itu juga harus langsung periksa ke rumah sakit. Dan terus misal kalau dia ternyata sampai demam seperti yang ada gejala, juga langsung ke rumah sakit. Itu untuk awalnya. Lalu setelah 12 minggu ini periksa, dianjurkan kira-kira 20 sampai 24 minggu paling enggak periksa lagi sekali itu ke rumah sakit. Nah, sama juga seperti yang awal, bila di antara sela waktu itu dia ada keluhan atau keluar air keluar yang lain, itu juga harus langsung periksa. Paling enggak kita dari 12 minggu itu kita udah melakukan pemeriksaan lab darah, USG, buat untuk ngelihat kualitas janinnya bagus nggak, denyut jantungnya. Nah, terus setelah itu 5-6 bulannya kita cek lagi bagaimana kualitas air ketubannya, janinnya, dan terus kondisinya ibu, apakah ada anemia. Dan itu tetap di sela-sela itu boleh dilakukan telemedicine. Dan kalau emang diperlukan memang jangan takut ke rumah sakit, seperti itu ya. Nah, lalu dari 20 sampai 24 minggu itu sebenarnya udah bisa dilakukan USG yang feto maternal. Apabila si pasien ini mempunyai dulunya si baby yang pertama ada kelainan atau kecacatan, nah itu bisa dilakukan USG feto maternal untuk melihat apakah kondisi bayi yang sekarang ini bagus nggak, seperti itu. Lalu dianjurkan lagi untuk kontrolnya ketika usia 28 sampai 32 minggu antara itu. Jadi, nah di situ misal pasiennya mengalami kenaikan berat badan yang signifikan atau tensinya, tekanan darah tinggi mulai meningkat, nah itu kita lakukan tambahan cek lab lagi. Apakah ada kemungkinan kencing manis di kehamilan atau mungkin preeklamsi, nah itu kita harus mulai tegakkan. Nah, kalau emang pasien dengan ada gejala komorbid, kita pastikan dia untuk lebih sering kontrol. Tapi kalau misal nggak ada, bagus boleh sampai 36 minggu itu. 36 minggu kontrol sudah sampai seminggu sampai nanti lahiran. Nah, tetap aja di sela-sela itu kalau misal ada apa-apa nggak usah takut ke rumah sakit, karena bisa aja banyak malahan, karena 30% bisa ada yang bayi meninggal di dalam, gak cuman gara-gara aduh takut ke rumah sakit, mungkin ke bidan dulu, tapi di bidan mungkin pas gak ada USG, nah ternyata si baby bisa meninggal di dalam. Jadi sebisa mungkin kita tetap prevention, pencegahan supaya nggak kena COVID-nya itu, tapi kita juga tetap harus hati-hati. Maksudnya buat si baby itu kita boleh kok nggak apa-apa ke rumah sakit asal benar-benar yang protokol kesehatan, cuci tangan, periksa gitu. Jadi ya untuk itu, supaya kualitas lebih baik ya. Istilahnya kalau misalkan untuk ibu hamil itu kan rentan juga ya dok ya. Kalau misalkan ada gejala ataupun apapun langsung saja ke rumah sakit ya dok ya. Dan juga pastinya utamakan tetap pemeriksaan sesuai usia-usia kehamilan tadi ya dok ya. Memang nggak usah perlu sering, tapi kan bisa terkontrol. Nah mungkin tadi sudah disinggung juga dengan Dr. Olivia kalau misalkan untuk USG 4D dan USG feto maternal ini sangat penting bagi ibu hamil. Nah untuk di Rumah Sakit Columbia Asia sendiri nih, sahabat Columbia Asia dan Tribuners, sedang ada promo USG khususnya untuk USG 4D ini dengan harga 885.000. Kemudian untuk USG feto maternal 975.000. Di sini berlaku untuk appointment atau temu janji dengan dokter. Kemudian pasien itu nanti akan mendapatkan print out warna dan juga CD dari hasil USG. Dan CD-nya ini akan dikirimkan H+2 setelah tanggal pemeriksaan. Dan untuk harga di atas itu sudah termasuk dengan biaya konsultasi bersama dengan dokter. Kemudian untuk pemeriksaan USG-nya sendiri dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan juga penyakit kandungan, dan promo ini berlaku sampai dengan 30 September 2021. Seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin punya saudara, rekanan yang sedang hamil, kemudian ingin melakukan pemeriksaan untuk USG 4D ataupun USG feto maternal ini sangat disarankan boleh mencoba untuk layanan ataupun promo yang diberikan Columbia Asia. Nah, nggak cuma
promo dari USG aja nih yang ditawarkan oleh Columbia Asia. Jadi untuk sahabat Columbia Asia dan juga Tribuners yang ingin melakukan pemeriksaan COVID, ini khususnya untuk teman-teman semuanya yang sudah melakukan vaksin, kemudian ingin cek antibodi. Nah, ini di Rumah Sakit Columbia Asia juga menyediakan pemeriksaan antibodi dengan harga Rp275.000. Nah, selain untuk pemeriksaan yang antibodi, di Rumah Sakit Columbia Asia ini juga menyediakan pemeriksaan antigen dengan harga Rp200.000. Kemudian juga ada pemeriksaan PCR atau swab test seharga Rp900.000. Ini untuk hasil 2 hari kerja. Kemudian untuk yang 1 hari kerja, untuk PCR atau swab testnya itu seharga Rp1.100.000. Kemudian untuk pemeriksaan PCR atau swab test dengan hari yang sama, untuk hasil yang sama itu, hasil di hari yang sama itu dengan harga Rp1.300.000 dan semuanya itu bisa menggunakan layanan drive-thru seperti itu, sahabat Columbia Asia dan juga Tribuners. Dan pastinya juga ini yang menarik, ini kan mungkin di masa pandemi ada juga dari sahabat Columbia Asia dan juga Tribuners yang mungkin masih meminimalkan lah istilahnya untuk datang ke rumah sakit. Nah, ketika ingin konsultasi seperti itu, nah Rumah Sakit Columbia Asia ini juga menyediakan yang namanya layanan online klinik. Jadi di layanan online klinik ini nanti sahabat Columbia Asia maupun Tribuners bisa langsung melakukan WhatsApp video call bersama dengan dokter. Jadi bisa melakukan konsultasi secara online seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, sedangkan untuk sahabat Columbia Asia maupun Tribuners yang ingin datang langsung ke Rumah Sakit Columbia Asia tidak perlu takut juga. Di sini tuh semuanya sudah aman, protokol kesehatan selalu dilakukan, penyemprotan disinfektan juga rutin dilaksanakan. Jadi pastinya tidak perlu khawatir. Namun mungkin untuk sahabat Columbia Asia maupun Tribuners yang ingin datang langsung ke Rumah Sakit Columbia Asia, kemudian ingin mengurangi kontak langsung, itu bisa melakukan layanan yang ditawarkan, yaitu layanan self payment, di mana di sini sahabat Columbia Asia maupun Tribuners diberikan layanan terkait dengan melakukan pembayaran dengan menggunakan self payment di Columbia Asia aplikasi. Kemudian juga bisa melakukan self check-in. Jadi kalau di self check-in ini bisa mendaftarkan jadwal untuk pemeriksaan seperti itu. Oke, nah itu tadi obrolan lengkap sekali dengan Dr. Olivia dan Dr. Lydia. Nah, mungkin untuk closing statementnya sendiri dari Dr. Lydia ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Columbia Asia maupun Tribuners yang menyaksikan Ruang UGD di episode kali ini, Dokter? Ya, seperti semboyan lama bahwa pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan. Jadi kita memang kembali ke keluarga, kita berdayakan keluarga ya, supaya melakukan pencegahan penyebaran infeksi virus corona ini. Dan jangan lupa anak-anak ini karena di rumah terus pasti ada rasa bosan. Jadi kita beri hal-hal atau mainan baru yang mungkin menarik. Sebagai contoh kita ajak main baca buku yang mungkin sudah terlupakan ya, banyak yang lebih sering main gadget. Jadi kita kembali ke baca buku, kemudian main engklek, congklak ya, mainan lama ya, tradisional. Kemudian yang paling penting adalah jaga kesehatan dengan memberi makanan yang bergizi. Bergizi artinya sehat dan segar sesuai dengan tahapan usia anak. Kemudian anak-anak yang masih mempunyai program imunisasi memang harus kita berikan imunisasi sesuai dengan usia. Apa aja imunisasinya, mungkin Tribuners dan sahabat Columbia Asia bisa membuka ke pedoman atau rekomendasi imunisasi anak oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru yang tahun 2020. Jadi jangan lupa memberikan imunisasi sesuai usia anak, jangan takut untuk datang ke rumah sakit karena kita sudah ada jadwal, kemudian ada protokol untuk pemberian vaksinasi. Dan misalnya anak ada keluhan, batuk, demam, jangan menunggu kondisi parah ya, kejang tidak teratasi, kemudian dehidrasi berat baru dibawa ke rumah sakit karena orang tua takut membawa anak ke rumah sakit. Kalau kondisi sudah lebih parah, tentunya kita akan lebih sulit untuk mengatasi problem atau penyakit anak. Iya, seperti itu. Betul. Istilahnya kalau ada gejala-gejala tadi penanganannya langsung ke rumah sakit tadi ya, Dok ya, tetap seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Dokter? Sudah? Cukup. Oke. Baik, mungkin dari Dr. Olivia untuk closing statement ada yang mau disampaikan, Dokter?
Iya, pada dasarnya sama, harus protokol kesehatan, menjaga kesehatan juga, menjaga imun tubuh. Dan untuk ibu hamil jangan takut ke rumah sakit, karena sebenarnya penyebaran kadang-kadang mungkin kalau di rumah sakit itu malah lebih rendah, tapi ketika mungkin ngobrol sama keluarga, ngobrol sama tetangga, itu bisa menjadi klaster lebih tinggi. Jadi jangan takut pakai masker, misal di depan keluarga atau di depan apalagi yang dari luar kota gitu ya, terus selalu mencuci tangan karena penularan virus nggak bisa jalan sendiri, memang sih dari droplet dari AC, tapi mobilitas tingginya ini dari manusianya itu sendiri. Ya, Dok, ya. Jadi tetap pencegahan itu penting, dan kalau emang udah kena jangan tunda-tunda, jangan tunda-tunda ke rumah sakit, dan jangan denial karena banyak yang denial nggak mungkin COVID, orang nggak kemana-mana. Jadi itu tetap harus dilakukan swab dan untuk pemeriksaannya serta terapi lebih lanjut. Oke. Siap. Nah, itu tadi sudah closing statement dari Dr. Lydia dan juga Dr. Olivia, dan terima kasih banyak dokter saya ucapkan sudah berkenan untuk menjadi narasumber di Ruang UGD pada episode kali ini, yang pastinya memberikan informasi dan juga tambahan ilmu-ilmu baru nih untuk sahabat Columbia Asia dan juga Tribuners, terutama di masa pandemi saat ini. Terima kasih ya dokter, sehat dan juga sukses selalu, tetap sehat pokoknya ya dok. Oke, dan terima kasih juga untuk Tribuners dan juga sahabat Columbia Asia yang sudah menyaksikan episode Ruang UGD kali ini bersama dengan Dr. Olivia dan juga Dr. Lydia. Sampai jumpa di episode Ruang UGD yang selanjutnya. Salam sehat.